Yang lainnya ini bukan. Bezrat Hashem. Ya kalau memang begitu, kalau Yesus itu mau dianggap sebagai hanya sebagai diutus bagi bangsa Israel saja, ya berarti nggak masuk dia untuk bangsa lain. Kalau menurut narasi itu. Betul. Saya setuju itu. Saya setuju. Jadi nggak berlaku tuh orang Arab, apalagi orang Indonesia kan? Iya betul. Asyhadu. Sama seperti kami mengimani Musa itu membawa kitab Torah kepada Bani Israel, sehingga ada seruannya. Ya, siapapun yang beriman, orang Yahudi dan orang Nasrani, orang Sabi'in, siapapun di antara mereka yang beriman, mereka diganjar oleh Allah dengan jannah, dengan surga. Kan gitu poinnya. Nah sekarang, apakah gugur? Apakah salah ketika saya mengimani Nabi Musa untuk Bani Israel? Kan tidak. Justru iman saya dianggap sebagai penganut agama Samawi ketika saya mengimani nabi-nabi itu diutus kepada Bani Israel. Yang bermasalah sekarang ini adalah ketika Yesus mengaku dirinya hanya utusan untuk Bani Israel, tapi Anda mengaku sebagai pengikutnya. Kami bukan pengikut Nabi Isa. Gitu loh. Beda Anda ngaku Yesus malah begini. Yesus malah mengaku gini, aku berdoa untuk Israel, bukan untuk dunia aku berdoa. Kan gitu poinnya. Widih, keren juga dia bisa berdoa begitu. Pada ayatnya itu ya. Ada itu ayatnya itu. Dan Yesus tidak pernah mengaku kalau dia itu diutus untuk Bani Katolik sama Bani Protestan. Tidak ada kata-kata seperti itu. Tapi pertanyaannya itu diutus sebagai apa itu? Diutus sebagai apa? Utusan. Hanya diutus bagi bangsa Israel sebagai apa? Sebagai nabi kah? Sebagai Mesias kah? Sebagai imam kah? Atau sebagai apa itu? Dia sebagai nabi, menyampaikan firman yang disampaikan oleh Musa kembali. Dikatakan di dalam Lukas 16 nomor 17, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Kan parah ini. Ya. Wah. Parah itu, akhi. Kenapa parah? Karena di dalam Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat dan segala ketetapan yang ada di dalamnya. Kan parah. Serem itu. Serem. Belum lagi tentang sunat itu, sunat. Kalau kamu menyunat dirimu berarti kamu sudah menyangkal Yesus katanya. Iya. Galatia 5 nomor 2. Ayat bunyinya itu. Kemarin saya dapat juga dari teman-teman Islam itu. Galatia 5 nomor 2. Ini anak sulung mau naik. Sebentar tak turunkan dulu Bang Dewa ya. Boleh nggak apa-apa, silakan turunkan. Nanti kalau Petro Bang Dewa naik. Anak sulung mau naik ini. Ya, anak sulung mau naik tuh. Ada Rion. Mana ada Rion? Bentar, tapi kalau dia tepatan mabuk turunin Pak Amir, biasanya kadang mabuk dia itu. Kalau mabuk diturunin nanti. Halo. Tes. Ya, halo. Kok ada suara sih? Ya. Tata. Ya. Bang Zuma, itu salah Bang. Halo, tes. Ya, Yohanes 17 ayat 9 itu konteksnya Yesus berdoa untuk para murid-murid. Aku bukan berdoa untuk dunia ini tapi untuk mereka kan. Yohanes 17 ayat 9 toh. Yang tadi Abang bilang. Iya. Nah, di ayat 20-nya Blatin. Di ayat 20-nya dia juga berdoa kepada kita karena pemberitaan dari murid-murid itu. Coba baca Yohanes 17 ayat 20. Ini gue lagi di luar nih, nggak bisa baca laptop nih. Coba Bang, ada yang bisa bacain nggak Yohanes 17 ayat 20? Pak Amir, boleh nggak Pak Amir? Matius berapa tadi? Yohanes 17 ayat 20. Itu kan terkesannya kontradiksi kan antara ayat 9 dan 20. Pertama dia bukan berdoa untuk dunia ini tetapi untuk mereka. Itu Yohanes 17 ayat 9. Tapi ayat 20 ya perhatiin.
Itu juga untuk kita, maksudnya kami nih, khususnya kami. Yohanes 20. 17 Bang. Yohanes 17, ini konteksnya pasal 17. Yohanes 17. Yang abang bilang itu ayat 9, juga ada ayat 20-nya. Yesus berkata kepada mereka itu ya. Itu kan Karena kamu nggak percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sawi. Kok jadi ke situ Bang? Enggak, kita fokus dulu di Yohanes 17. Yohanes 17 ayat 9. Yohanes 17 bukan Matius Bang. Yohanes 17 ayat 9. Yohanes 17 ayat 9. Seingat itu saya yang tadi yang saya baca. Matius itu tadi ya. Dan aku untuk mereka ini saja, kan gitu. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepada aku oleh pemberitaan mereka. Belum. Inilah namanya paradoks. Jadi itu bukan suatu hal yang perlu dipertentangkan, tapi diparadokskan. Nah, sekarang pertama Yesus berdoa untuk para murid-muridnya. Dari pemberitaan murid-muridnya inilah juga kita mengenal Dia. Begitu. Iya, oke, gini. Oke. Jadi ini data nomor 20 yang Adinda saya sajikan itu justru lebih menambah kebenaran Al-Qur'an. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepada aku oleh pemberitaan mereka. Nah, percaya kepada aku, kudu wajib hukumnya percaya kepada Yesus bahwa Dia hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Percaya enggak itu? Salah. Berarti saudara nggak percaya kepada Yesus. Karena Yesus mengaku, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Sekarang Anda percaya atau tidak? Begini, kita percaya itu masalahnya. Gini Bang, kita percaya, bukan kita, sorry, kami Dinda percaya Mafi, dengan silakan dilanjut dulu. Saya 5 menit. Oke, kami percaya dengan Yesus oleh pemberitaan mereka, yaitu murid-muridnya Yesus yang memang didoakan khusus oleh di Yohanes 17 ini untuk pada murid-murid. Makanya di Matius 28 ayat 18 ayat 20 Yesus bilang, dan pergilah dan ajarlah mereka tentang segala perintah yang kuperintahkan kepadamu, kepada para murid-murid. Jadi segala pengajaran yang benar itu hanya dari para murid-murid, gak boleh dari yang lain. Itu dari situ sumbernya, nggak boleh. Soalnya gini, yang memberitakan Injil di luar murid-murid itu banyak. Contoh siapa? Serintus. Makanya ada surat Galatia 1 ayat 8. Itu konteksnya. Saya mau menjelaskan tentang kitab saya nih, bukan tentang kitab Injilnya Isa. Karena kitab Injil Isa bukan kitab Injil yang benar. Bukan kitab Injil yang benar. Karena kitab Injil Isa itu nggak jelas. Itu unhistory. Tidak jelas pewahyuannya, tidak jelas siapa yang nulis, bagaimana cara penulisannya, gak ada yang tahu. Di dunia ini gak ada yang tahu. Di dunia ini tidak ada yang tahu namanya kitab Injil Isa. Satupun. Unhistory. Termasuk abang. Abang gak tahu. Pewahyuan Injil aja abang gak tahu kok. Apalagi penulisnya. Gitu Bang. Penulis kitab Lukas itu Lukas ya, Mas Aderion? Jelas, itu Lukas. Tapi begini Bang, kami terlalu muak nggak? Bentar. Datanya itu ada data di extra biblical atau di kitab itu sendiri? Loh. Kamu mau minta extra biblical atau di biblical itu sendiri? Coba. Saya bisa kasih dua-duanya. Saya nggak bisa. Ini belum, masih 700. Saya nggak mau nyari follower soal di sini. Extra biblical ada. Ya? Nggak, bukan dong. Masa cuman gara-gara saya nggak bisa buka cam, saya nggak bisa membuktikan? Salah, bukan kayak gitu dong cara pembuktian. Tulisan-tulisan dari Clement. Sebutkan di mana Lukas mengarang kitab Lukas itu. Iya, itu kesaksian dari Irenaeus, kesaksian dari Clement, itu menulisnya. Oh, kesaksian orang, bukan kata Lukas sendiri ya. Loh begini Bang, kamu kan bisa mengklaim diri kamu menulis. Tapi kalau kamu nggak ada yang saksi, bagaimana? Nah, Lukas pernah nggak mengakui bahwa Lukas itu adalah tulisan Lukas?
Bang, nggak kayak begitu. Jenis tulisan itu bukan seperti itu. Ini adalah tulisan saya. Itu bukan jenis literasi zaman dulu. Kalau sekarang di era kita sudah mengenal namanya hak atas kekayaan intelektual, itu hal yang wajar. Tapi dulu haki belum ada. Jenis tulisan itu nggak seperti itu. Nggak, perhatiin dulu, ini serius. Jenis tulisan dulu nggak seperti gitu, Bang. Bukan seperti yang kamu mau. Ini adalah tulisan saya. Sayalah yang menulis ini. Nggak begitu. Oke. Nggak ada begitu. Itu bukan jenis tulisan yang dikenal. Kalau Anda mengatakan ya, kalau Mas Aderion mengatakan ketika Lukas menulis Lukas tidak butuh persaksian dari Lukas sendiri, tapi disaksikan oleh orang lain yang mengatakan itu tulisan Lukas. Kalau persaksian orang saja diterima oleh Anda, apalagi Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan bahwa Injil diturunkan kepada Isa, Taurat diturunkan kepada Musa. Ya kita percayalah yang bilang itu Allah melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata Lukas sendiri Anda tidak bisa menunjukkan bahwa Lukas mengatakan ini adalah Bible Lukas, kata Lukas sendiri. Ternyata persaksian orang. Loh, orang saja bisa kamu percaya, apalagi kita yang mengatakan Nabi Muhammad gitu loh. Bukan begitu. Gini. Saya sudah bilang, jenis saya tidak perlu. Apa tadi kamu bilang? Nggak perlu pengakuan Lukas, bukan. Cuman jenis tulisan seperti itu. Nggak begitu, Bang. Gimana? Enggak dengan tulisan ini adalah saya yang nulis terus mereka tanda tangan, enggak kayak begitu. Jenis literasi enggak seperti itu. Enggak ada di kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes pun enggak ada nulis seperti itu. Seluruh tulisan tuh enggak seperti itu. Kecuali surat-surat. Dengar dulu, Bang. Kecuali surat kiriman yang langsung ditujukan kepada gereja-gereja tertentu. Itu saya menyebutnya gereja. Setiap kata jemaat di dalam perjanjian baru itu artinya gereja. Misalnya kitab surat Paulus kepada gereja di Galatia. Itu memang khusus karena itu tulisan Paulus langsung ditujukan khusus untuk Galatia. Tapi kalau kitab Injil itu bukan untuk satu umat. Bukan. Gitu. Jadi abang nggak bisa memaksakan suatu hal yang harus kamu mau tertulis di dalam kitab saya. Nggak bisa seperti itu. Cara pembuktian itu bukan begitu, Bang. Oh gini, Mas Aderion. Tadi kan jenengan saya tanyakan, Lukas pernah nggak mengatakan bahwa Lukas itu adalah karya? Jangan diulang-ulang. Saya kan ini kan sudah saya tanggapin. Saya sedang menyamarkan itu loh. Enggak, Bang. Kalau bisa diulang-ulang dari pikiran jenengan gitu loh. Kalau karya Lukas saja tidak butuh pengakuan dari Lukas, bagaimana Injil begitu? Yang butuh itu, yang bilang butuh itu maksudnya apa? Saya nggak bilang kayak gitu. Saya nggak bilang Lukas nggak butuh nulis gitu, nggak bilang kayak begitu. Jenis literasi ini, perhatiin Bang ya, jenis literasi di ada waktu zaman seperti dulu itu nggak begitu, nggak dengan membubuhkan tanda tangan penulis Aderion, penerbit Aditama misalnya gitu, nggak kayak gitu, nggak begitu, Bang. Itu baru ada di abad 19-20 pengenalan tentang haki namanya itu. Hak atas kekayaan intelektual, supaya apa? Biar supaya jangan disalahgunakan. Karena kan orang sekarang buku itu kan dihargai, buku kan pakai duit itu dibeli kan. Orang bisa mencatut nama itu, di fotokopi. Nah, makanya ada haki, makanya perlu tanda tangan, makanya perlu penulisnya siapa, penerbitnya siapa, dan sebagainya. Itu terjadi haki, Pak. Itu. Sudah, Mas Aderion? Oh, sudah. Silakan. Nah, berarti sudah terjawab ya ketika Mas Aderion mengatakan kalau Injil kemudian Taurat di dalam Al-Quran itu tidak sesuai dengan fakta historis. Ternyata saya belum ngomong kitab kamu loh. Tadi di awal sampai bilang Injil itu tidak benar di umat Islam, gimana bukan sih? Injil, bukan nggak benar. Saya nggak bilang kayak gitu. Jangan ditambahin. Loh, katanya sampai lost historis katanya, gimana? Iya, unhistory, betul. Jangankan penulisnya, Bang. Jangankan ya, saya tantang kamu. Jangankan nama penulis kitab Injilnya Isa, pewahyuannya pun kamu nggak tahu jelas seperti apa. Saya tantang kamu. Gini, Mas Aderion, ya.
ketika narasi Anda itu sebenarnya ada di kitab Anda tidak akan laku menjual itu kepada saya gitu loh. Bagaimana Anda dari kenapa tadi sih tidak kamu? bisa membuktikan bahwa Lukas itu karya Lukas, kan tidak bisa. Kenapa? Hanya persaksian Kenapa? orang, dan orangnya Kan apakah benar? Kalau maunya orang itu bohong gimana? gini. Pembuktian kebenaran itu bukan dengan menyatakan kitab lain salah. Sementara saya tidak pernah ngelihat keindependenan kamu dalam hal pembuktian kitab Injil Isa. Saya nggak ngomongin Quran ya. Saya bukan ranah saya itu membicarakan kitab Quran, dalam notabene itu adalah zamannya Muhammad baginda. Tapi yang saya tanya tentang kitab Injil yang di zaman Isa yang tercantum di dalam Quranmu, bagaimana dan seperti apapun kamu nggak akan tahu. Jangankan penulisnya, pewahyuannya pun kamu nggak tahu. Tahu ada kok di Al-Quran pewahyuannya. Bagaimana? Ya silakan, bagaimana? Wa 'allamahumul kitaba wal hikmah wat Taurat wal Injil. Itu jadi Allah memberikan wahyu kepada Nabi Isa alaihi salam sesuai di dalam Al-Quran. Itu Allah langsung bertemu dengan Nabi Isa. Itu Coba langsung. di surah berapa? Coba langsung di mana? Oke, saya buka ya. Buka silakan. Pakai bahasa terjemahan yang bisa dimengerti orang-orang yang ngerti bahasa Arab. Biar supaya Quranmu go internasional. Duh, Silakan. coba sampean buka surah Ali Imran. Itu kan kitab segmented. Gimana? Surah Ali Saya lagi di luar. Imran ayat Saya lagi di luar. 48. Saya lagi di luar, Bang. Kalau saya nggak di luar, saya buka laptop pasti. Ali Masih di luar Imran ini. 48 Mas Adirion. Ya silakan Bang, bacain. Kan bisa buka kamera kan? Ya. Coba tunjukin tulisannya aja, nggak usah mukanya, nggak apa-apa, tulisannya aja. Kali ini tulisannya aja. Terjemahan tah sampean butuhnya. Iya boleh dengan bahasa asli, dengan kamu guide dengan bahasa. Gak apa-apa kalau kamu merasa terjemahan kalau gitu ya. hebat dengan terjemahan dengan bahasa menuturkan Arabnya, kamu rasa kamu udah akademisi, nggak apa-apa. Tapi tunjukkan aja, jelasin aja. Yang butuhkan penjelasan Bang. Kamu ngomong Arab tapi nggak ada yang ngerti, ngapain? Tunggu dulu, udah usah ngoceh gitu. Saya masih nyari terjemahannya ini. Ini biar supaya ada nggak diem gitu loh. Biar supaya Komal ini hidup. Kalau gue nungguin lu, kita nungguin lu kan suara jangkrik yang kedengeran gak enak. Nih gue diem ya. Oh nggak hafal ini Ustadz Naja, aku pikir hafal dia. Saya masih nyari terjemahan loh, bukan nyari Arabnya. Kalau Arabnya saya hafal, sudah saya baca barusan. Kan minta terjemahan. Jenengan kan biar takut saya dikira bohong gitu loh maksudnya. Ini Jadi, kan mintanya terjemahan. Gak usah terlalu curiga. Ya nggak hafal jelas. Nah ini ya, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wat taurata wal injil. bukan Dan terjemahan itu. dia Di bawahnya itu, coba Allah. di bawahnya itu Pak. Ya, Di dan dia surat Allah ke- mengajarkan kepadanya Isa ini ya. Mm-mm. Terangin ya. Dan dia Isa, Allah mengajarkan kepadanya Isa Aisyah. kitab. Maksudnya kitab ini tulisan, menulis, Tulisan. hikmah dan Taurat dan Injil. Jadi langsung Allah yang ngajari. Beda sama Ngajarin Nabi atau memberi Muhammad. wahyu? Ngajarin atau gimana? Ngajarin atau apa? Ini metode pewahyuan. Maksud yu'alim ini mewahyukan Pewahyuan. Taurat dan Injil. Coba di situnya Injil atau kitab? Banyak ini. Yang pertama kitab, yang kedua hikmah, yang ketiga Taurat, yang keempat Injil. Jadi semuanya itu diajarkan oleh Allah kepada Nabi Isa. Selamat datang di kebenaran. Oh, sebentar dulu. Sekarang pada saat beliau itu ngomong dia diserupakan itu, siapa yang emang itu ada Allah ngomong ke dia? Maksudnya? Coba. Enggak, bagaimana itu? Jadi setiap dia ngomong langsung Allah langsung yang ketemu dengan Injil itu langsung Allah kepada Nabi Isa. Injil, Taurat. Bagaimana? Coba jelaskan. Jadi nggak ada Jibril ya, nggak ada Jibril kan? Yang di Jadi mana? bagaimana? Loh, yang di mana? Memang ada di mana? Yang kamu bisa ngomong di mana? waktu penyalipan atau pewahyuan Injil maksudnya? Anything about Injil, anything. Pada waktu tentang yang berhubungan dengan pewahyuan Isa itu, apakah Allah berbicara langsung kepada Isa? Iyalah langsung. Langsung, tanpa melalui tabir.
Iya, gimana sih? Jadi Jibril ngapain lah di situ Jibril ngapain lah di situ? Loh, metode penafsiran, metode apa namanya? Pewahyuan kan ada macam penafsiran 3. atau apa? Gimana sih? Betul. Apa yang saya tahu ada melalui tabir langsung, ada melalui malaikat, terus apa lagi? Ada yang terus yang ketiga langsung bertemu. Langsung. Nah, ini Allah langsung. Bagaimana bisa? Kan tidak ada manusia bisa berbicara langsung. Loh, Nabi Musa sering malah. Loh kok sering? Justru itu kontradiksi. Loh kalau kami bisa. Loh kami bisa memang. Cuma kan kalau di kamu. Iya, kalau Musa memang sering. Maksudnya? Tapi sering. Musa Sekarang Nabi Musa sering loh, bahkan dia dijuluki kalimullah di dalam Al-Quran. Orang yang sering berdiskusi dengan Allah. Ya itu dia. Tapi kan di tempatmu kan ditulis tidak ada yang berbicara langsung. Kecuali di mana? Loh ya itu tadi coba kamu baca 3 pewahyuan itu seperti apa di surah berapa, baca lengkap. Loh gimana sih? Saya yang lebih hafal ayatnya loh daripada jenengan. Jangan coba pakai data lah. Loh gini, gue di luar. Coba pakai data. Nyerang saya ini pakai data, jangan pakai sih. Saya nggak nyerang kok. Sebutin aja datanya. Paling nggak datanya lo sebutin. Lah ya iya, gue di luar. Kan tadi gue nggak hafal. Yang hafal kan dia. Itu di surah berapa coba gue tanya? Itu di surah berapa tentang pewahyuan? Coba. Yang hafal kan dia, bro. Gue tuh lagi di luar. Ini Mas Aderion ini gimana sih? Kok gimana? Ini saya tidak hafal itu ayat tapi surah berapa. Tapi surah itu ada tentang pewahyuan. Nah sekarang itu surah berapa lah itu? Ya coba yang jenengan ingat ya metode pewahyuan itu apa saja? Coba gimana? Ya. Asura ayat 51. Nah itu dong langsung aja bro. Lu kok perlu ngetes gua? Yang tadi kan gua udah bilang ada 3. Karena sampean merepotkan saya tadi. Saya kasih Arabnya, sampean tidak percaya suruh nampilin. Lu harus repot loh. Kan susah memangnya kamu pikir saya ngomong sama kamu gak repot selama ini? Saya kan mesti harus di laptop, repot kok. Katanya hafal. Iya kok repot marah? Kok repot ngeluh? Kalau nggak mau repot tidur. Tidur tuh anak tuh. Ini debat emang harus repot. Katanya tidak mau debat barusan, gimana sih? Saya ini lagi di luar. Kalau saya di dalam kamar, saya buka laptop. Pasti itu. Ini saya di luar ini. Apa yang mau dipertanyakan lagi? Katanya sampean tadi cara pewahyuannya gue udah nyampe Indomaret. Lu masih nggak di rumah. Kita mau kemana dek? Gue udah nyampe Indomaret lo. Lu masih di rumah. Kita udah dari tadi lu. Apa yang kamu pertanyakan? Masa begitu sih bang? Gue udah nyampe mana tahu. Ini itu apa? Itu kita lagi nyimak ini. Apa dalilnya di mana? Kita lagi nyimak ini. Ya gue kan nggak hafal Bil. Gini loh. Tapi itu ada tercantum. Gue kan bukan penghafal kitab. Harusnya beliau ini ngehafal yang membantu saya untuk mengingat itu. Bunyinya gimana sih ingat lo? Tentang pewahyuan 3 itu loh. 3 hal itu tidak ada yang bisa berbicara kepada Allah langsung kecuali melalui ada 3 hal. Nah itu kira-kira begitu bunyinya gitu. Sekarang masa gue juga gue gak hafal bro. Ayat itu ayat berapa? Asura tadi baca aja Asura tadi itu. Nih saya bacakan. Katanya dari balik tabir melalui perantara malaikat. Apalagi satu lagi. Iya. Ya gue lupa. Saya baca. Wa makana li basyarin ayyukallimahullah illa wahyan aw min wara'i hijab ayu yursila rasulan fayuhiya bi idnih ma yasha innahu aliyun hakim. Tidaklah bagi manusia bisa berbicara dengan Allah kecuali melalui wahyu. Satu ayat ini. Kamu cuma baca depannya aja kan. Boom. Selamat datang di kebenaran. Boom. Belum selesai ini loh satu ayat loh. Ini enak gak lo? Illa wahyan kecuali dengan wahyu. Au min waroi hijab atau di belakang tabir. Au yursila rasulan atau Allah nanti akan mengutus seorang utusan fayuhiya bi idni. Lalu Allah memberikan wahyu kepada dia atas izinnya mayasya. Mayasya ya tulisannya di sini ya, sesuai kehendak Allah. Innahu aliyun hakim. Sesungguhnya Allah zat yang maha tinggi dan maha bijaksana. Nah, jadi kan salah satu mukjizat kan? Nabi Musa ini gabrulnya kalau Mas Aderion selain tidak hafal ayatnya, tidak tahu tempatnya, ternyata tidak tahu mukjizat Nabi Musa. Padahal di dalam Bible Anda Musa itu langsung bertemu loh dengan Tuhan. Gimana sih? Kok itu mukjizat, bro? Kan konyol loh.
Masa itu lo hitungin mukjizat, bro? Lah, Mukjizat itu apa sih definisinya setahu kamu? bro, mukjizat itu suatu kuasa Allah yang dinyatakan kepada manusia agar umat-umatnya halayak ramai tahu. Contoh, Gimana misalnya kamu nih, itu dapat definisi seperti itu? Coba tunjukkan. gue mesti ngeliat di atas dong, kan gue di luar. Gini, contoh gini, gue konkretnya aja, bro. Coba. Ya, kamu alasan aja ada di luar dari tadi dimintai data alasannya di luar. Kamu sebutin ya mukjizat definisi seperti yang kamu sebutkan itu dari mana? Emang gue dari tadi di luar. Itu bukan alasan. Gue lagi menjelaskan apa Coba yang sebutkan aja, saya cari aja. Bukan alasan. Ah ya. Iya kan kamu bisa tunjukin di mana kan gitu, saya nggak bisa kalau nunjukin, Bang. Oke. Saya sedikit. Mukjizat itu sebenarnya Lanjut, Bang. kebesaran Iya. yang ilahi. Sorry, tadi saya lagi makan. Kepada nabinya untuk dinyatakan kepada orang banyak. Contoh misalnya nih mukjizat nih, Musa membelah laut. Yang ngelewatin laut itu bukan cuma Musa, tapi banyak orang yang dilihat banyak orang, bukan cuma Musa. Kalau cuma Musa doang itu bukan mukjizat, bro. Itu bukan mukjizat. Kalau cuma Musa doang yang tahu, itu bukan mukjizat. Gitu ya Pak Ustadz deh. Silakan. Iya, baik. Jadi di dalam surah Al-A'raf ya dijelaskan dalam ayat 143. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbu. Situ dikatakan dan ketika Musa datang untuk bermunajat pada waktu yang telah kami tentukan dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya. Qala rabbi arini anzur ilaika. Musa kemudian berkata, ya Tuhanku, tampakkanlah dirimu kepadaku agar aku dapat melihat engkau. Jadi di sini antara Musa dan Allah itu bercakap langsung tanpa perantara. Tapi sama kayak di dalam Allah Torah itu. Iya akhirnya betul. Jadi dia bercakap langsung tanpa perantara dengan antara Allah dengan Nabi Musa alaihissalam. Tetapi kemudian Nabi Musa itu tidak melihat wujud asli daripada Allah. Wujud nggak ngelihat, bukan ngapa masalah melihat, Bang. Maka nggak hanya tunggu, masalah sabar. Makanya Allah makanya. mengatakan lantarani, kamu tidak akan mampu melihatku wahai Musa. Musa mengatakan, aku percaya engkau ada, aku percaya engkau itu ada, aku percaya, aku yakin sepenuh hati engkau itu ada. Tapi ya Allah, aku ingin melihat engkau seperti apa engkau itu. Apa kata Allah? Lantarani, kamu tidak akan mampu melihatku wahai Musa. Tapi mereka sedang bercakap langsung. Makanya Dinda Wafi tadi menjelaskan ayatnya dalam Asy-Syura ayat 51. Itu udah benar tuh. Jadi Allah berbicara melalui tabir kepada Nabi Musa tanpa perantara. Sama seperti ketika saya Tabir berbicara itu kepada Anda. Nggak ada. Tabir Nggak itu ada Musa di dalam. Musa itu tidak. Tabir itu pernah penghalang. Musa Tabir yang itu benar, penghalang. bukan melalui. Ini nih gue. Jadi Nabi Musa alaihissalam berbicara dengan Allah itu tanpa kemudian ada perantara. Layaknya seperti misalnya Maryam berbicara dengan Allah melalui perantaraan Gabriel. Nah itu ada perantaraan Jibril. Tapi ketika Allah berbicara kepada Nabi Musa itu tidak ada perantara, langsung ngomong dengan dia. Tapi kemudian Nabi Musa alaihissalam tidak bisa melihat wujud Allah. Lantarani kata Allah, walakin zur ilal jabal, lihatlah kepada gunung itu. Fa in istaqarra makanu fasawfa tarani, kalau gunung itu tetap berdiri kokoh, maka kamu akan mampu melihat aku. Tapi kenyataannya gunung itu hancur lebur. Kemudian Nabi Musa pingsan. Lalu dia mengatakan, falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Ya, maha suci engkau, aku bertaubat kepada engkau dan aku adalah orang-orang yang pertama-tama beriman kepadamu. Gitu loh. Yuk, mungkin Bang dibacain Silakan. Bang, Keluaran 33 nomor 11 Bang ya. Saya 11. bacakan ya. Iya, Karena silakan. saya tidak hafal Ini nih, Mas gatel Adelion nih, sama gatel Mas John nih. Peter, Gatel saya yakin tidak hafal ya. Nah, ini saya bacakan ya. Kok kitab orang Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Duar. Itu Selamat datang di kebenaran. Lanjut Bang Zuma. Di sini ada Billy. Bro, di sini ada Billy ini. Itu namanya Sekinah.
Ya, itu kehadiran Hasem itu melalui media-media yang bisa dijangkau oleh manusia. Misalnya dia bisa berupa tiang awan, tiang api, bukan berarti bertatap muka itu bukan dalam arti muka sama muka ketemu gitu, nyolot-nyolotan, enggak. Kata Bang Zuma, itu Bang Zuma tadi benar itu tadi. Iya benar, benar. Memang bertatap, cuman kan bukan berarti muka ketemu muka, bro. Itu loh. Iya. Bill, muka ketemu muka itu dianggap ketemu langsung. Di ini salah justru. Karena nggak ada yang bisa melihat muka Tuhan tadi benar. Itu benar. Kalau melihat wajah aku pasti mati di sini. Betul. Ya, kami juga mengimani seperti itu kok. Yohanes 1:18, 1 Timotius 6 ayat 16. Kami juga mengakui itu. Ini terjemahannya butuh revisi lagi nih Mas Aderion. Karena di sini secara jelas dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seseorang berbicara kepada temannya. Diar, selamat datang Aderion. Bro, teks seperti ini begini loh. Memahami teks itu bukan cuma hanya teksnya seperti itu. Lo di situ, lo kalau harus ngerti namanya Pardes. Lo harus ngerti, bro. Kok ngapa sampai saya tadi baca ayat belum selesai satu ayat kamu potong. Modal kamu kan setelah saya kembalikan ayatnya ternyata Anda ngeles. Kamu cuma ngepesat kan, kamu kan cuma ngepesat kan. Kata per kata doang kamu lihat matanya kan. Kamu ngerti nggak remes deras? Ngerti nggak? Iya, terus ya. Jadi maksudnya panim al panim di sini ya. For he was Bang Billy kok mental? Pak Amir, Bang Billy mental itu Pak Amir. Fanim el fanim, berhadapan muka dengan muka, berhadap-hadapan lah ceritanya ya. Iya, cuma tidak kelihatan, bukan menunjukkan dia kelihatan gitu. Saya baca satu ayat belum selesai sudah dipotong sama Aderion. Setelah saya bacakan Keluaran 33 nomor 11, kamu ngomong apa itu? Itu loh bendera kamu banyak di bawah itu. Bang Billy mana, Mir? Kepental. Naikkan lagi. Kepental terus dia. Nih. Nah. Lagi buka apa dia ini? Oke. Ya, Bang Billy, jadi panel. Ya, tadi benar yang dikatakan. Saya kaget tadi. Saya tadi kaget Al-Quran bisa menyatakan hal yang persis seperti Torah. Subhanallah. Kaget karena lo nggak pernah belajar. Gue kan belajar. Jadi nggak kaget. Udah ngomong Rasanya di luar. Udah berapa kali? Ini gue udah masuk. Baru Ini gue udah masuk ya sekarang. kaget. Billy udah berapa kali sih ngomong kaget? Aduh, Billy ini. Ya Billy kan nggak pernah belajar. Lo kaget lah kalau orang belajar namanya baru. Kagetan orangnya. Ini kan gue belajar. Kayak gitu biasa gue. Nggak ada suatu hal yang istimewa. Memang betul kok. Cuma sekarang gitu fokus dulu ke Isa. Ini kenapa kamu Musa sih jadinya? Aisyah. Bahas Aisyah aja, Aisyah. Bang, silakan Bang. Iya. Jadi kalau kita berbicara mengenai Isa alaihissalam, itu kan udah jelas sekali ya, bahwa seperti yang diterangkan oleh Dinda Wafi tadi, bahwa Allah mengajarkan kemudian kepadanya hikmat Injil, termasuk Torah. Termasuk Torah juga diajarkan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, yang bermasalah di sini adalah oknum-oknum yang ada di sekeliling Yesus ini yang bermasalah. Kenapa? Karena tidak ada dari murid-murid Yesus yang kemudian menuliskan atau menghafalkan firman yang diterima Yesus dari Allah, kan gitu. Nice. Gini Bang, kalau tentang perjanjian baru itu memang bukan berbicara tentang kita. Ya, itu sudah dinubuatkan. Ini kalau bisa ada Billy di sini. Saya senang ada Billy.
Kalau bisa ada Billy, itu dinubuatkan dan berkali-kali Bang. Saya juga udah disampaikan kan kepada Bang. Di Yeremia 31 ayat 31 dengan 34. Kira-kira mungkin di ayat 33-nya deh. Ayat 33-nya. Ayat 32 atau gue baca deh ntar ya Bang. 33 itu kan berbicara mengenai Torah malah. Bukan Bang, bukan. Nanti ini ada Billy nih. Nanti ada Billy nih, enak nih. Kita bahas ya. Kita bahas itu Bang. Nah nih. Iya. Nah, sekarang masalahnya gini loh, Dek. Kalau kita melihat dari aspek pernyataan Yesus di dalam kitab Anda sendiri, ini akan jelas nanti apa yang tertera dalam Al-Qur'an itu sendiri. Misalnya di dalam Yohanes 8 nomor 47 misalnya ya. Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah, itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya karena kamu tidak berasal dari Allah. Kemudian Yohanes 8 nomor 26. Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu, akan tetapi Dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya itu yang kukatakan kepada dunia. Nah, yang didengar Yesus daripada Allah itu yang dipertanyakan yang mana di dalam kitab saudara. Kan itu. Karena Yesus menerima firman dia dengarkan, firman yang didengarkan Yesus itu yang disampaikan oleh Allah kepadanya, itulah yang disampaikan kemudian kepada Bani Israel. Pertanyaan saya nih, mana firman yang Yesus sampaikan itu kepada Bani Israel? Kan gak ada kan? Yang ada Lukas, Markus, Matius itu kan pernyataan-pernyataan penulis kitab saudara yang dihasilkan dari kesaksian-kesaksian. Nah, sementara Yesus mengatakan, Yohanes 8 nomor 26, banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu, akan tetapi Dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya itu yang kukatakan kepada dunia. Artinya apa nih? Yesus mendapatkan firman yang disampaikan oleh Allah kepadanya, kemudian disampaikan kepada orang-orang yang ada sezamannya. Pertanyaannya sekarang mana firman-firman itu mana? Mana firman-firman itu? Iya. Firman itu. Iya. Itu. Tulisan-tulisannya itu, perkataan-perkataan dia. Nah, jadi gini Bang. Perkataan Yesus yang diterima dari Allah itu mana? Baik, gini Bang. Kitab Injil itu, ini saya kasih tahu dulu Bang ya. Kitab Injil, tulisan-tulisan yang ada di kitab-kitab kami itu, yang kanonnya itu bernama Perjanjian Baru. Perjanjian Baru itu bukan nama kitab, bukan. Itu bukan nama kitab, saya ulangi lagi ya. Perjanjian Baru itu bukan nama kitab, tapi dinamakan itu Perjanjian Baru karena itulah yang dimaksud, zaman itulah disebut zaman Perjanjian Baru. Terlepas masalah orang Yahudi nggak menolak, yang sekarang ini menolak itu bukan urusan saya. Itu nggak apa-apa, cuman nggak semua Yahudi juga menolak. Ada juga yang menerima, tapi belum selesai Bang, sebentar. Nah, kitab-kitab yang ditulis di dalam kitab itu, di dalam kanon Perjanjian Baru itu adalah memang kesaksian para murid tentang Sang Firman hidup. 1 Yohanes 1 ayat 1. Jadi kalau abang ini menanyakan atau abang ini punya prasangka di pikiran abang kalau kitab Injil itu adalah omongan perkataan Yesus semua terus ditulis, salah. Itu salah. Bukan seperti itu. Contoh, let's say tentang sunat. Apakah itu perintah? Bukan. Itu tradisi yang dilakukan turun-temurun di umur 8 hari. Enggak di 8 hari dia ngomong, saya disunat. Sunatkanlah saya. Itu perintah itu yang menjadi tradisi. Perintah. Karena dilakukan secara turun-temurun, makanya jadi tradisi. Tradisi itu kebiasaan. Kebiasaan Bani Israel itu ya sunat. Barang siapa yang tidak bersunat harus dihilangkan dari sebangsanya. Dan itu dituliskan dalam Kejadian 17 nomor 14. Wajib hukumnya. Orang yang tidak bersunat itu dilenyapkan gitu loh. Nah, lalu kemudian terkait dengan Perjanjian Baru. Kebetulan di sini ada Akhi Billy. Coba kita lihat dari Yeremia 31 data 31 sampai nomor 33. Apakah betul yang dimaksud di situ Perjanjian Baru adalah kitab kanonik, atau Perjanjian Baru itu justru adalah Tuhan menanamkan hukum syariat Torah kepada batin setiap Bani Israel? Itu dulu poinnya yang harus kita ketahui. Karena yang saya tahu penamaan Perjanjian Lama terhadap kitabnya orang Yahudi itu internal Kristen. Itu solong. Gitu Sebentar, jangan terlalu lama Bang. Aduh, ini gini Bang. Tadi kan fokusnya mana perkataannya Yesus kan begitu. Terus kamu mau melihat dari dengar dulu Bang, belum selesai biar abang tuh ngerti apa yang saya maksud gitu loh. Biar nanti jangan dikira gue nggak ngejawab.
Kalau abang nggak ngerti omongan saya, bagaimana kamu ngerti nyambung gitu bang? Kitab Injil itu bukan tulisan-tulisan tentang apa yang Yesus katakan terus dia tulis, bukan, itu salah abang, itu salah. Kita bisa baca 1 Yohanes 1 ayat 1 yang Yesus alami pun itu ditulis. Misalnya contoh penyalipan, itu kan bukan firman, itu peristiwa. Itu peristiwa toh. Apakah itu perintah? Itu peristiwa, itu yang ditulis. Memang kesaksian. Yon, ini saya baca ayatnya ya, biar gak panjang. Bentar dulu, jangan gak tadi panjang. Gak bawa data, Yon. Saya baca ya, Kejadian 17 nomor 11. Haruslah dikerat kulit katanmu dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Nomor 12-nya, anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun. Awalnya perintah, lalu jadi tradisi gitu, Rion. Kamu banyak data, cuman gak nyambung. Selamat datang kamu di banyak data, cuman gak nyambung gitu loh. Yang saya itu tadi bukan membahas tentang sunatnya. Bukan tentang sunatnya. Kan tadi kan pertanyaannya si Bang Zuma. Ini perhatiin nih. Apa sistematis berpikirnya. Dia baginda lagi. Si Bang Zuma ini bertanya, di mana perkataan Yesus itu, kan begitu. Nah, saya memberi contoh sunat. Sunat itu bukan perkataan Yesus. Bukan saya mau membahas sunatnya, bukan. Saya bukan membahas sunatnya, tapi itu bukan perkataan Yesus. Contoh lain, peristiwa penyalipan, itu kan peristiwa, bukan perkataan. Nah, itu ditulis. Contoh ada perkataan Pontius Pilatus, itu ditulis. Apakah itu omongan Yesus? Bukan. Jadi kamu mesti tahu mindsetnya. Kitab kami itu bukan menulis dikteannya Yesus, bukan bang. Gitu iya, itu loh. Tadi kan, jadi jangan gini loh, Dek. Makanya saya bilang bang Naja itu kalau ngomong nyambung, kalau nggak nyambung konyol. Sebanyak apapun datamu, kalau kamu nggak nyambung konyol. Simpan itu data-data Iya. Kalau kamu nggak nyambung. Ya kan gini loh, Dek. Tadi kan pertanyaannya dikatakan mana Injil versi Islam Al-Qur'anul Karim, kan gitu. Nah, yang dikatakan di dalam Al-Qur'anul Karim ini udah sering saya sampaikan. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Itu kan sering kukatakan tuh. Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangannya sendiri kemudian dikatakan ini dari Allah. Padahal bukan dari Allah. Nah, yang dari Allah menurut iman kami itu adalah yang diajarkan oleh Yesus kepada pengikut-pengikutnya untuk kembali kepada hukum Torah. Itu yang dimaksud Injil, hikmat Injil. Makanya Yesus diterangkan dalam Al-Quran juga mengajarkan Torah, mengajak Bani Israel kembali kepada Torah. Makanya di kitab saudara, kalau Anda lihat, sabar, Yohanes 7 nomor 49. Tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Sehingga ketika Anda mengatakan sunat itu tradisi, saya katakan perintah sunatnya kan tuh sudah jelas tuh. Perintah sunatnya itu perjanjian kekal. Yohanes 17 nomor Yohanes 17 perjanjian kekal Allah itu. Sabar dulu. Sehingga sunat itu silakan. Oke, sehingga ketika ada perintah yang dijabarkan oleh Al-Quran, Nabi Isa alaihissalam diajarkan kepada Bani Israel untuk menyembah hanya kepada Allah dan mendudukkan dirinya sebagai utusan. Maka poinnya adalah saya mencari ketika saya mendapat sinyal kuat di kitab saudara, Yesus menerima firman. Contoh misalnya seperti yang tadi yang saya katakan, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku. Dan firman yang kamu dengar daripada aku bukan daripada aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Nah, sekarang pertanyaan saya, mana firman yang diterima Yesus yang berasal dari Allah itu? Sementara yang Anda uraikan doang, Bang. Ini cuma diulang lagi. Iya, justru saya mau menjelaskan mana perkataan. Silakan. Ya kan, biar fokus dulu ya. Saya tidak membahas tentang sunat. Ini fokus dulu. Tolong dulu jangan melebar. Ini saya nggak mau melebar. Saya tuh orangnya fokus satu titik aja. Mana perkataan Yesus kan gitu toh. Gini bang, kalau abang mesti lurusin dulu kalau lu bilang surat sunat itu bukan perintah. Begini. Fisik netral. Nah, gini bang, Bill, bukan nih, gua bukan bahas tentang substansi sunatnya.
Kan Yesus itu pas disunat kan bukan dia memerintahkan sunat. Dia kan masih umur 8 hari. Apakah Yesus merintah ngomong, sunatlah aku? Kan enggak. Itu maksud gue loh. Bukan sunat yang gue mau bahas. Kan pertanyaan si Bung kan mana perkataan Yesus? Kan gitu. Nah, tentang sunat di dalam kitab Lukas itu, apakah itu perkataan Yesus? Bukan. Itu bukan perkataan Yesus. Itu bukan perkataan Yesus, tapi itu suatu peristiwa yang dialami Yesus di umur 8 hari. Yesus bukan memerintahkan sunat. Lu gimana? Wong dia belum bisa ngomong kok 8 hari. Kok dia bisa ngomong? Gitu loh maksud gue, Bil. Lu ngerti ya? Ngerti gak, Bil? Konteksnya. Gue gak bilang sunat itu bukan perintah. Salah, kamu salah paham. Salah. Tapi tentang kejadian sunat di kitab Lukas itu bukan perintah Yesus. Yesus gak ngomong tentang sunat. Itu kejadian yang dialamin. Itu ditulis. Gitu loh, Bang. Got the point ya? Got the point gak nih? Kalau enggak ngapain? Kalau enggak dapat ngapain? Maju ke depan. Poinnya gini, Dion. Terkait dengan apa yang dia katakan Yesus, satu iot pun tidak akan sedangkan ajaran sunat itu ada di Taurat enggak? Kok ngomongin jadi sunat sih? Sebentar, perkataan Yesus dulu, Bro. Bang Amir, Pak Amir. Enggak, saya nggak mau fokus dulu. Fokus dulu satu. Saya mau menjawab itu. Gini. Taurat. Gini deh. Kan Yesus mengatakan gini, segala firman yang engkau berikan. Poin segala firman artinya Yesus ini menerima pewahyuan kan? Pewahyuan. Di mana pewahyuan ini Yesus sendiri mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Item firman itu diantaranya adalah tidak ada penambahan dan tidak ada pengurangan. Versi Yesus itu sendiri. Aku tidak berkata-kata dari diriku, melainkan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk aku katakan dan aku sampaikan. Perkataan itulah yang Yesus sampaikan kepada pengikutnya. Nah, pertanyaan saya kemudian, mana perkataan Yesus yang adalah firman yang diterima dari Allah? Kan tidak ada. Kan hilang. Kitab kanonik itu bukan firman yang diterima oleh Yesus, tetapi kesaksian orang per orang tentang apa yang terjadi antara Yesus dengan muridnya, Yesus dengan kaumnya, Yesus dengan Tuhannya. Berarti itu catatan kesaksian. Sementara firman, kalam, layaknya kitab Torah, itu kemudian tidak ada lagi di kalangan kalian. Maka Al-Quran kemudian mengatakan 1400 tahun silam, Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba bi aidihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Kitab inilah yang diterangkan oleh Al-Quran. Yang mana? Yang di kanon, yang dianggap firman Tuhan yang kamu imani hari ini. Kan gitu poinnya. Baik. Itu loh. Gue mau bakar ya, rokok. Silakan. Boleh ngomong dulu, ngomong gue mau bakar rokok dulu. Ya. Jangan bakar rumah aja. Ahi Billy. Saya sering membahas Yeremia 31, ayat 31 sampai ayat 33. Nah, saya mohon penjelasan menurut antum, ini yang dimaksud di sini adalah kitab kanonik, perjanjian baru, atau yang justru yang saya katakan kepada teman-teman Kristen, yang dimaksud itu justru adalah hukum Taurat. Karena di situ perjanjian baruku adalah aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Coba antum terangkan kepada kita, kepada saya khususnya. Betul. Silakan. Jadi gimana? Silakan akhi. Ya, ya betul sekali. Itu merujuk kepada Torah dan bukan sebuah kitab. They broken, karena mereka telah merusak atau mematahkan perjanjianku. And I mastered them, say the Lord. Nah, dan dia memperbarui lagi, yaitu perjanjiannya. Nah, perjanjiannya itu adalah yang dulu mereka pernah patahkan, broken. Sebagaimana ada terus dalam Yesaya 31 ayat 30. Behold, lihatlah pada waktu yang akan datang, kata Tuhan, when I will seal, ketika aku akan memeteraikan with the house, memeteraikan rumah orang the house of Israel atau bangsa Israel with the house of Judah dan juga Yehuda. Ini jadi antara Israel Selatan dan Israel Utara ya. Israel Utara dan Israel Selatan itu akan diperbarui perjanjiannya, karena perjanjian yang awal itu yang terakhir itu sudah dipatahkan
Kenapa? Dengan berpisahnya Yehuda dengan Israel itu kan mereka berpisah selatan dan utara. Nah, akhirnya nanti akan disatukan kembali sehingga perjanjiannya diperbarui kembali. Yang intinya di sini adalah yang diperbarui adalah perjanjian Torahnya gitu. Baik, berarti kitab kanonik itu nggak ada ruang gitu loh. Makanya aku bilang, bro, dari Yesus aja sedikit, dari Yesus aja tidak memberikan legitimasi terhadap perjanjian baru itu. Itulah, coba silakan. Begini, Bang. Bukan, jangan gitu loh. Kalau ngomong sama Billy, jangan disinggung sama kitab kanonik. Tentu, Bang, dia sampai kapanpun dia tolak itu. Jangankan ke kitabnya, Yesusnya aja dia tolak kok. Gitu, jadi itu bukan narasi. Itu jelas Torah. Itu jelas Torah loh. Ini bukan ngomong Bill, kitab yang gue lain. ngomong sama Bang Juma. Enggak, makanya kan gue bilang kalau ngomong sama Billy itu, lu perhatiin Bill omongan gue. Kalau ngomong sama Billy itu, Bang, jangan lu sangkut pautin sama kitab kanonik. Karena beliau, kamu maksudnya Billy, kamu itu kan tidak mengakuin kitab kanonik dan bahkan jangankan kitabnya, Yesusnya pun kamu nggak mengakuin, never exist disebutnya. Nah, itu bukan hal yang mesti kamu katakan. Kamu nggak punya hak untuk berbicara seperti itu. Nah, saya menjelaskan. Lalu saya beriman sama kitab Yeremia kok. Saya nggak pernah bilang Yeremia itu dipalsuin kok. Nih, saya menjelaskan nih ya. Saya menjelaskan. Bukan ayat 32-nya. Sorry, ayat 31 gue baca baik-baik nih. Sesungguhnya akan datang waktunya. Artinya belum. Artinya di zaman Yeremia itu belum datang. Akan datang berarti belum, oke? Demikian firman Hasem. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Itu apa namanya? Bill? Itu perjanjian apa tuh namanya, Bill? Perjanjian yang memegang mereka bawa keluar Taurat. Nah, pas. Bukan seperti itu. Oke, itu jelas. Bukan seperti perjanjian itu. Perjanjian Taurat bukan seperti perjanjian Taurat. Perjanjianku itu, Taurat itu telah mereka ingkarin. Ini Billy ini mengingkari Taurat. Orang-orang nenek moyang Billy itu mengingkari Taurat. Karena apa? Berkali-kali mereka menyembah ilah lain. Berkali-kali. Itu lu nggak bisa bungkirin, Bill. Lu nggak bisa buktiin. Meskipun aku menjadi dengar dulu, benar. Jadi ini gue seneng nih ngomongin ini banyak lupa di situ adalah belum selesai. Gue belum selesai, bro. Dan Yehuda. Gue belum selesai. Israel dan Yehuda di situ. Nah, itu yang perlu dikasih tahu. Gue belum selesai. Gue bisa menjelaskan kenapa Yehuda loh. Gue belum, karena memang yang tersisa itu cuma hanya Yehuda dan Benjamin. Di zaman itu di Israel Selatan atau Utara tuh yang Yehuda dan Benjamin. Kan dibagi dua tuh kan? Salah lo, nanti Utara kalau ya? gua buka di dalam Mishnah Torah. Jangan Mishnah Torah, itu kitab bro, jangan ya. Kalau ngomong itu jangan pakai kitab-kitab abad ingusan, bro, sama gua. Gua nggak akan mengakuin itu. Mishnah itu buat kamu aja, kamu pegang itu. Nggak ada dikenal di abad pertama itu nggak ada. Kamu jangan bohong. Ada kok tulisan Mishnah. Bro, mau bukti. Kita fokus. Bukti ada. Itu memang sudah jadi Mishnahmu. Mishnah dia abad 3 loh. Baru dikanonkan tuh baru abad 3. Itu sorry banget, bro. Salah. Itu bukan. Kalau bukti sejarah saya kasih. Kamu bilang abad ketiga ya. Nggak usah, nggak bro. Gue lagi ngomongin tentang Yesus kok. Sebentar. Nggak mau lari-lari ke situ. Nggak mau. Gue nggak akan tanggapin. Gue lagi ngomong tentang perjanjian baru. Sebentar dulu. Bukan ngomongin Mishnah. Ngapain ngomongin Mishnah? Nggak jelas. Saya nggak mau kan ngomongin Mishnah. Itu jelas. Itu buat kamu aja tuh. Mishnah itu. Sekarang ngomong tentang perjanjian baru. Perjanjian itu telah mereka ingkari. Ini Billy nih ngingkari nih, bukan saya. Nih, kaum Billy, nenek moyangnya Billy. Bukan, sorry. Ya, maaf. Nenek moyang Billy. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Ini belum terjadi. Taurat itu udah dilupain itu. Demikian firman Hasem. Aku akan menaruh Tauratku, instruksiku. Ya, bukan kitab. Instructionku, my instruction di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Jadi kamu jangan berpikir, bro. Itu jangan dihilangkan. Bro. Sebentar dulu. Lo tadi kan Tauratku kan gue bilang, bro. Iya. Kan gue bilang Taurat. Jangan dihilangkan Tauratnya. Nanti jadi ambigu. Berkali diulang-ulang. Repetition gue ngomong dari tadi. Kok lo jangan dihilangkan? Gue mengulangkan nih lah.
Gue ulang-ulangin terus. Sebentar dulu Bil. Kamu diam lu, kamu orang masalah Rabi ini kok. Kamu nggak lebih Yahudi daripada Paulus. Dengar dulu, diam dulu. Paulus justru diusir sama Rabban Gamaliel. Jangan dulu, jangan ke situ dulu. Kamu nggak lebih Yahudi. Rabi-rabimu tidak lebih Yahudi dari Yudas Iskariot. Kamu tahu tuh, pegang itu kata-kata gua. Kitabmu itu nggak pernah namanya disahkan di Bait Allah, 0. Kitabmu tidak pernah disahkan di Bait Allah, 0. Mana mau kamu mau ngingkarin kitabmu kamu jawab dulu ya. Kitab kamu tidak pernah. Nah makanya diam dulu kamu. Kalau anak-anak baru kemarin sore jangan diem dulu Bil. Kamu kan baru Nabi. Kamu kalah sama saya. Septuaginta abad keempat baru nongol. Jangan ngomong Septuaginta. Gue ngomongin tentang kitabmu Masoret. Kitab Masoret yang gue bilangin kok. Jangan ngomong Septuaginta. Nah ya, sekarang gue jelaskan dalam batin mereka. Jadi gini, dengan gini, dengan keempat. Anjir, gue ngomong sama Bang Juma nih, sebentar bukan sama lu. Sama lu kan kita kan udah sering. Kita kan udah sering ngomongin kayak begini. Gue ngomong sama Bang Juma nih. Jadi Bang, perjanjian baru Bang, itu bukan kitab. Itu bukan kitab. Tentang apa sih itu? Tentang apa sih? Ayat 34 dia baca. Demikian firman Hasem, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa. Jadi tentang pengampunan, tentang dosa, bukan tentang kitab, bukan tentang syariat, bukan. Itu abang itu Bang, kalau mau belajar Taurat itu jangan sama mereka. Mereka ini tuh masih lagi menunggu Mesias berpuluhan kali mereka Mesias. Mereka bahkan ada Mesias yang jadi Islam. Sudah jelas di ayat 31 kok itu. Ya. Mesias yang mereka impi-impikan berkali-kali prediksinya meleset. Ada lagi Mesias yang menjadi mualaf, menjadi Islam. Ada. Apa nggak tahu? Ini orang pakai bahasa Ibrani loh. Itu orang-orang rabi-rabi. Meleset semua. Kamu meleset semua. Itu meleset ya, karena mati digebukin. Udah. Gitu ya. Jadi gini Bang ya. Dari penjelasan saya tadi yang saya baca itu, yang ada datanya ini bukan tanpa data. Perjanjian baru memang bukan tentang kitab. Oke, tentang kitab Injil ini kan saya bilang perjanjian baru bukan kitab. Nah, kitab Injil itu adalah kitab kesaksian murid-muridnya. Bukan kitab, betul. Memang bukan kitab. Aduh, keren. Sepakat. Iya, memang bukan kitab, Bro. Perjanjian baru itu perjanjian. Nah, gini loh, kalian itu kan kadang-kadang kan kerap kali bertemu sama orang-orang Kristen awam. Gak semuanya hantu belajar. Berarti Kristen alim gitu ya? Bukan alim ulama juga Bang. Minimal saya detail. Minimal lebih detail lah daripada umumnya. Tadi sampai ditanyain definisi mukjizat plung kok. Loh, itu kan definitif loh, gimana sih Pak? Mukjizat itu juga nggak ada kok istilah. Yang saya tahu ini mukjizat. Sebentar gue tarik nih. Ini gue lagi di laptop kok. Sebentar gampang itu Bro. Tadi kan gue bilang lagi di luar doang. Menurut keimanan Anda mukjizat itu apa? Jangan niru-niru Islam. Mukjizat itu adalah kebesaran untuk menunjukkan kebesaran Tuhan. Biar supaya masa Tuhan punya mukjizat? Kitab jadi apa itu? Bukan melalui nabinya dong Bro. Gimana sih lo? Gue kan ngomong jangan dipotong-potong. Ya anggaplah gue salah tadi. Maksudnya mukjizat itu kan dilakukan oleh perantaranya. Itu biar supaya apa? Contohnya Musa itu membelah laut. Yang nyaksin itu kan bukan satu orang. Ya, bukan cuma Musa. Definisinya apa Mas Aderion? Mukjizat menurut Alkitab, monggo. Nggak ada Bro. Alkitab itu menurut keimanan Anda. Gini. Alkitab itu bukan kitab definitif. Jadi kumpulan terminologi di kampung. Mukjizat adalah ini, kumis adalah ini, dasi nggak kayak begitu, Bro. Nah, menurut keimanan Anda apa? Udah tadi saya udah jelaskan. Saya tadi sudah jelaskan. Apa kebesaran Allah itu? Bukan Allah, Tuhan tadi sebut. Saya nggak bilang Allah. Allah itu bukan Tuhan buat saya. Nggak komprehensif berarti ya. Sesuatu yang sudah dilafatkan, tetapi tidak memiliki definisi yang komprehensif untuk menampakkan keimanannya gitu loh. Apaan sih nggak jelas loh? Lu nggak pernah jelas kalau ngomong bingung gue. Tadi saya bilang Nabi Musa bisa berbicara dengan Allah, kamu bilang itu bukan mukjizat. Sekarang saya tanya, mukjizat itu apa? Gelap. Gue tadi kan gue udah ngomong mukjizat itu apa. Mas gue mau Ustadz ini nih, Ustadz Najib nih. Kan nyambung ngomongnya. Karena kamu udah akan menang kalau lawan saya, Rion. Oh, kamu mau menang-menangan?
Bukan. Kalau kamu mau menang-menangan, ayo Menang kita dalam hak-hak. berhujah maksudnya. Kamu udah akan pernah gini, Tapi Rion. baru kali ini, udah 2 kali sih gua pernyataan lu ini bahwa perjanjian baru itu bukan kitab. Udah Iya. 2 kali sama ini. Ya Loh, itu jarang kalau loh perlu orang Kristen nanti yang ngomong gitu. lu mau Orang Kristen yang ngomong gitu jarang loh, cuma lu doang nih. Oh enggak. Iya lu kan lagi waktu itu kan lagi dispute sama gua, lagi berdebat. Kalau lu tanya sama mereka, Enggak, apakah perjanjian maksudnya kalau dia Kristen kan perjanjian baru dimani sebagai kitab. Tadi lu mengatakan perjanjian baru itu, kitab perjanjian baru itu bukan kitab, makanya gua kaget. bukan.